Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalil, mahasiswa PPG PTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sebagai bentuk persyaratan dari tugas PPG yang telah diberikan oleh dosen, maka saya Muhammad Khalil ingin membuat video pembelajaran dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum Pakandangan Tengah Luto Sumeneb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 4 Quran Hadis tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Hukum bacaan nun mati dan tanwin terdapat 4 hukum bacaan. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat adalah ikhfa. Namun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum bacaan idhar. Hukum bacaan idhar pengertiannya adalah idhar apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keenam huruf idhar, maka nun mati atau tanwin dibaca dengan jelas tanpa mendengung. Adapun huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Jadi anak-anak ketika dalam membaca Al-Quran bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka cara bacanya harus jelas. Berikut beberapa contoh dari bacaan idhar. Contoh pertama, dhamma tanwin bertemu hamzah. Saya bacakan adzabun alim. Jadi lafaz adzabun alim itu dibaca idhar karena dhamma tanwin bertemu dengan hamzah. Contoh kedua yaitu kasrah tanwin bertemu dengan hamzah. Contoh lafaz syai'in in. Jadi lafaz syai'in inna itu dibaca idhar karena kasrah tanwin bertemu dengan hamzah. Cara bacanya adalah jelas atau terang. Berikutnya lafaz adzaban alima. Berikutnya min ayyi syai'in. Nun sukun itu bertemu hamzah dibaca idhar atau jelas karena nun sukun bertemu dengan hamzah. Baik, contoh berikutnya adalah ajrun ghair. Jadi dhamma tanwin bertemu dengan ghain itu dibaca idhar atau jelas. Contoh berikutnya ilahin ghairu. Ilahin ghairu itu juga dibaca jelas. Afuwan ghafura itu juga dibaca jelas, fathah tanwin bertemu dengan ghain. Min ghairin, nun sukun bertemu dengan huruf ghain itu juga dibaca idhar atau jelas karena nun sukun bertemu dengan ghain.
Baik, itulah beberapa contoh dari bacaan idhar. Setelah itu kita akan belajar tentang hukum bacaan ikhfa. Pengertian ikhfa adalah apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf ikhfa, maka nun mati atau tanwin terjadilah bunyi samar disertai dengung selama 2 harkat. Dengan demikian, adik-adik ketika membaca Al-Quran bertemu dengan ke-15 huruf ikhfa, maka cara bacanya adalah samar-samar. Huruf ikhfa itu ada 15. Yang pertama zai, dzal, dal, jim, tha, ta, sod, shin, sin, fa, qaf, kaf, dad. Contoh dalam Al-Quran bacaan ikhfa itu sangat banyak sekali. Contoh pertama, ni'matun tamunnuha. Jadi dhamma tanwin bertemu ta itu dibaca samar anak-anak, karena dhamma tanwin bertemu dengan huruf ta. Contoh berikutnya dari bacaan ikhfa adalah ni'matin tujza. Lafaz ni'matin tujza itu dibaca samar-samar karena kasrah tanwin bertemu dengan ta. Berikutnya kiblatan tardaha. Wa antum. Baik. Contoh berikutnya adalah zalimatun summa. Jadi lafaz zalimatun summa itu dibaca ikhfa karena dhamma tanwin bertemu ta. Muta'in thamma juga dibaca ikhfa. Jami'an summa juga dibaca ikhfa. Man thakulat itu juga dibaca ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf tha. Baik, berikutnya mari kita telah surat Al-Kautsar dengan mencari huruf idhar. Namun sebelumnya, ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Di sini yang menjadi bacaan idhar yaitu adalah lafaz wanhar karena nun sukun bertemu dengan huruf H. Jadi apabila kalian membaca Al-Quran ada nun sukun bertemu dengan huruf H, maka hukum bacaannya disebut idhar dan cara bacanya harus terang anak-anak. Dengan demikian anak-anak semua harus paham tentang bacaan idhar dan harus hafal pula huruf-huruf yang menjadi bagian huruf idhar